Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Beyeris Motors Werke atau yang biasa disebut dengan BMW. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Robiatud Deviro dengan NIM 273, Muhammad Rizka Arianto dengan NIM 338, saya sendiri Muhammad Lutful Hakim dengan NIM 374, Debi Cahyo Hermanto dengan NIM 387, dan terakhir Rizka Emi Malika dengan NIM 409. Sejarah dan profil perusahaan BMW. BMW adalah perusahaan besar dari Jerman yang memproduksi mesin dan motor. Didirikan pada tahun 1916 oleh Franz Joseph Bob. Tercatat pada tahun 2010, BMW telah memproduksi 1.481.253 automobil dan 112.271 sepeda motor. Pada tahun 2006, BMW Group termasuk Mini dan Rolls-Royce telah memproduksi 1.366.838 kendaraan roda 4 di 5 negara. Dan misi perusahaan BMW. Visi adalah representasi dari kekayaan organisasi untuk perusahaan tentang bagaimana kemajuan dari organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang. Dan visi dari BMW ini adalah untuk menjadi produsen premium paling sukses di industri. Kemudian misi adalah pernyataan yang sifatnya komprehensif mengenai konsep organisasi atau perusahaan, sifat bisnisnya, alasan pihak-pihak yang dilayani atau konsumen, prinsip dan nilai-nilai yang menjadi paduan dari perusahaan atau organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Dan misi dari perusahaan BMW ini adalah penyedia produk premium dan layanan premium terkemuka di dunia untuk mobilitas individu. Analisis lingkungan eksternal perusahaan BMW. Analisis lingkungan eksternal adalah ruang di mana perusahaan berusaha berkreasi untuk memasarkan produk-produknya. Perusahaan juga berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi analisis lingkungan eksternal tersebut. Yang pertama adalah faktor politik. BMW di sini merupakan suatu produsen mobil mewah terkemuka di dunia. Ada dua faktor utama yang baru-baru ini sangat mempengaruhi BMW. Yang pertama adalah eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Dan yang kedua adalah meningkatnya ketidakpastian politik di Eropa, terutama karena keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi. Selain dari Uni Eropa, sebagian besar pendapatan BMW berasal dari Cina dan Amerika Serikat. Jadi ketidakpastian apapun yang berlaku di negara-negara tersebut akan berdampak buruk pada BMW. Kemudian faktor sosial. BMW Group ini hadir lebih dari 140 negara. Grup BMW ini memiliki 3 dimensi, yaitu segmen otomotif, sepeda motor, dan jasa keuangan. Sebagian besar pendapatan BMW berasal dari segmen otomotif, dengan semua mereknya melalui segmen premium. BMW fokus untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya. BMW bertujuan untuk memberikan layanan ekstra untuk meningkatkan pengalaman mereka. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor teknologi dari analisis lingkungan eksternal BMW. BMW Group menyadari pentingnya mengintegrasikan teknologi dalam kendaraan dan juga dalam layanan yang diberikannya. BMW telah membuka Autonomous Driving Campus di Jerman baru-baru ini yang menjadi fasilitator dalam merencanakan kendaraan otomatis. BMW bertujuan untuk mengeksplorasi teknologi seperti kecerdasan buatan dan mengintegrasikannya dalam solusinya. Selain itu, fasilitas baru juga telah dibuka di Beijing, Cina. Selain otomatisasi, fasilitas ini juga membantu akan mengembangkan layanan digital baru dan mengerjakan desain-desain baru
dengan perusahaan yang berfokus pada digitalisasi tetap rentan terhadap serangan cyber. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor hukum. BMW Group telah mengalami berbagai masalah hukum di seluruh dunia. Pada tahun 2017, lebih dari 100 pelanggan BMW mengeluhkan kerusakan mesin yang saat berkendara. Sekitar 30 dari mereka telah membawa masalah ini ke pengadilan. Selain itu, pada tahun 2018, lebih dari 3 juta mobil yang diproduksi antara tahun 2007 sampai 2011 dipanggil kembali karena mereka juga rentan mengalami kegagalan mesin. Hingga saat ini, sekitar 90 pelanggan BMW juga mengeluhkan kebakaran misterius di tempat parkir BMW mereka. Kemudian ada faktor lingkungan dari analisis BMW. BMW Group selalu menjadi organisasi yang terkenal karena kontribusi terhadap keberlanjutan. Kelompok ini telah memberikan kontribusi terhadap program lingkungan PBB sejak tahun 2011. Bahkan kelompok ini adalah pertama yang di sektor otomotif yang keluar dari jabatan pejabat lingkungan. Grup BMW juga telah mengurangi jejak karbonnya dengan mengurangi emisi CO2 dari kendaraan Eropanya sebesar 42%. Nah, selanjutnya ada lingkungan makro, yaitu yang pertama ada demografi. Demografi yaitu adalah tren demografi dapat menjadi kekuatan utama yang mendasari kekuatan pasar. Yang kedua ada ekonomi. Evaluasi strategi termasuk mempertimbangkan tentang ekonomi, terutama inflasi dan dasar kondisi kesehatan ekonomi yang diikuti dari tingkat pengangguran di pertumbuhan ekonomi, investasi pada industri pada modal membutuhkan waktu yang tepat pada situasi ekonomi yang sehat daripada saat ekonomi lesu. Selanjutnya ada teknologi, yaitu salah satu dimensi dalam animasi lingkungan adalah tren perubahan teknologi atau penerapan teknologi yang berkembang di pasar atau industri yang selanjutnya akan dipengaruhi oleh strategi. Selanjutnya ada pemerintah, yaitu adanya perubahan dan munculnya undang-undang atau peraturan baru dapat menampilkan ancaman dan peluang. Yang terakhir adalah kebudayaan, yaitu bahwa arah perubahan budaya dapat mendatangkan semacam dan peluang sepanjang ada kesesuaian dengan perusahaan. Analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal atau lingkungan makro meliputi lingkungan internal perusahaan dalam kurung beberapa departemen dan tingkat manajemennya. Karena lingkungan mikro atau internal perusahaan itu mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya penjualan. Pabrikan mobil premium asal Jerman, BMW, sukses menjadi mobil mewah terlaris di dunia sepanjang September lalu. Yang selanjutnya yaitu pemasaran. Analisis SWOT, kerangka kerja pengukuran SWOT. Pada bab ini dijelaskan kerangka pengukuran kinerja SWOT. Satu yaitu mengidentifikasi sektor bisnis dan konsentrasinya otomotif. Kedua, mengidentifikasi peluang dan tantangan kompetisi otomotifnya. Dan ketiga, menentukan case sukses faktor pada bisnis yang juga menuntut perusahaan untuk memiliki kemampuan yang prima. Ketiga, BMW harus mampu melihat ke sektor dalam perusahaan sehingga menyimpulkan bagian mana atau area dari perusahaan dapat dipergunakan sebagai key factor. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini, kesimpulan yang dapat didari adalah ternyata banyak beberapa faktor yang dapat dijadikan
pisau analisis untuk menghapus atau menganalisis permasalahan yang ada pada perusahaan otomotif sekelas BMW. Bagaimana latar belakang berdirinya perusahaan, analisis dampak SWOT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.